Pemirsa, harga emas melambung hampir 2% dan mencetak rekor tertinggi baru pada perdagangan Senin didorong ekspektasi meningkatnya pemangkasan suku bunga Amerika Serikat serta permintaan aset aman yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian geopolitik. Harga emas spot melesat 1,7% ke rekor baru $3.747 Amerika per troy ounce. Sementara emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup menguat 1,9% menjadi $3.775. Lonjakan harga emas terjadi setelah Bank Sentral Amerika Serikat pekan lalu memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan memberi sinyal kesiapan untuk pelonggaran lebih lanjut. Terbaru anggota Dewan Gubernur The Fed, Stephen Miran, bahkan menyatakan Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga secara agresif guna mengurangi resiko terhadap prospek ekonomi. Adapun selanjutnya investor menantikan sejumlah pidato pejabat The Fed pekan ini, termasuk Chairman Jerome Powell untuk mendapatkan petunjuk arah kebijakan moneter berikutnya. Pemirsa, Gubernur Bank Sentral China atau PBOC Pan Gongsheng menegaskan komitmennya untuk menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter guna menjaga likuiditas, menurunkan biaya pendanaan, serta menopang pemulihan ekonomi. Ia pun menekankan bahwa kebijakan moneter China akan berlandaskan pada data domestik dan kondisi ekonomi dalam negeri. Gubernur Bank Rakyat Cina atau PBOC Pan Gongsheng menegaskan komitmennya untuk menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter guna menjaga likuiditas, menurunkan biaya pendanaan, serta menopang pemulihan ekonomi. Dalam pernyataan terbaru, Pan menekankan bahwa kebijakan moneter Cina akan berlandaskan pada data domestik dan kondisi ekonomi dalam negeri. Meskipun The Federal Reserve pekan lalu memangkas suku bunga, Gubernur PBOC menyatakan pendekatan berbasis data juga menjadi metodologi yang dipakai bank sentral global lain seperti The Fed, Bank Sentral Eropa atau ECB, dan Bank of Japan dalam menentukan arah kebijakan moneter. Adapun yang terbaru, PBOC kembali mempertahankan suku bunga acuan pinjaman atau loan prime rate tidak berubah untuk bulan keempat berturut-turut pada September sesuai ekspektasi pasar. Penetapan suku bunga acuan pinjaman yang stabil mencerminkan pendekatan hati-hati otoritas terhadap pelonggaran moneter di tengah meredanya ketegangan perdagangan Cina-Amerika Serikat, ekspor yang tangguh, dan rally pasar saham baru-baru ini, meskipun ada tanda-tanda perlambatan domestik dan pelonggaran moneter oleh Federal Reserve. Sementara itu, meski data terbaru menunjukkan momentum ekonomi Cina mulai melemah, otoritas tampaknya belum terburu-buru untuk menunjukkan stimulus besar. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ini berbalik melemah usai menguat dengan menembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.008 pemirsa di 929, di mana laju IHSG tertahan terbebani oleh pelemahan saham kapitalisasi pasar ataupun besar di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,14% di level 8.040,03 di akhir perdagangan Senin. IHSG berbalik melemah usai IHSG menguat ke level 8.087,929 yang merupakan level intraday tertinggi sepanjang masa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor perindustrian melesat 2,43%, sektor infrastruktur naik 1,76%, dan sektor transportasi dan logistik menguat 1,29%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah sektor keuangan turun 0,27% dan sektor kesehatan koreksi 0,23%. Saham aman ditutup anjlok 8,14% di level Rp7.050 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 2,12% di level Rp4.160 per saham. Saham BBCA ditutup melemah 0,96% di level Rp7.725 per saham. Saham Brand ditutup melemah 1,38% di level Rp8.925 per saham. Dan saham BRMS ditutup anjlok 6,15% di level Rp610 per saham. Pekan ini pasar memasuki wilayah yang nampak lebih rapuh. Minimnya sentimen domestik baik dari sisi data ekonomi membuat perhatian investor otomatis beralih ke faktor eksternal. Di Selasa, Amerika Serikat akan mengumumkan PMI Global S&P, manufaktur hingga jasa periode September 2025. Sebelumnya PMI Komposit Amerika Global S&P direvisi turun jadi 54,6 di Agustus 2025 dari pembacaan awal 55,4 dan di bawah level tertinggi 7 bulan di Juli di 55,1.
Sementara di akhir pekan Jumat, Amerika akan merilis data inflasi pengeluaran pribadi warga Amerika atau dikenal PCE periode Agustus 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk atau ADMR percaya diri dapat segera menuntaskan proyek smelter aluminium pada tahun ini. Ya, kehadiran smelter ini diyakini akan membawa dampak positif bagi kelangsungan kinerja ADMR pada masa mendatang. PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk atau ADMR percaya diri dapat segera menuntaskan proyek smelter aluminium pada tahun ini. Kehadiran smelter ini diyakini akan membawa dampak positif bagi kelangsungan kinerja ADMR pada masa mendatang. Sebelumnya, smelter aluminium yang sedang dibangun oleh ADMR melalui anak usahanya yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry atau KAI diperkirakan akan mulai beroperasi secara bertahap atau first port operation pada akhir 2025. Pada fase pertama, smelter aluminium ini diproyeksikan akan memiliki kapasitas produksi sampai 500.000 ton aluminium ingot per tahun. Hingga kuartal 2 2025, pekerjaan struktur baja utama di area smelter aluminium KAI sudah hampir selesai. Hal ini diikuti oleh konstruksi bangunan dan pemasangan peralatan utama untuk pot room, sistem anoda, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, perseroan juga mengonfirmasi bahwa peralatan utama termasuk alat bongkar muat telah berhasil dipasang dan pekerjaan konstruksi dilanjutkan dengan pemasangan sistem kelistrikan dan kabel. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Wijaya Karya atau Wika membukukan kontrak baru senilai 5,24 triliun rupiah hingga Agustus 2025. Ya, sejumlah proyek strategis termasuk sektor irigasi menguatkan komitmen perseroan dalam pembangunan berkelanjutan. Wika berhasil meraih kontrak baru dengan komposisi terbesar pada sektor industri penunjang konstruksi 49,8% dan infrastruktur serta gedung sebesar 33,8%. Diversifikasi proyek ini menunjukkan kemampuan Wika beradaptasi dengan berbagai peluang pembangunan. Di bidang irigasi, Wika menandatangani proyek rehabilitasi jaringan di Jambi dan pengembangan jaringan air tanah di Sumatera Selatan. Proyek ini memanfaatkan energi terbarukan melalui panel surya serta mendukung ketahanan pangan dan komitmen ESG. Selain itu, kontrak pembangunan irigasi belimbing di Tangerang dan embung skala kecil di Yogyakarta semakin perkuat peran Wika dalam mengelola sumber daya air. Dengan capaian ini, perseroan optimis terus berkontribusi pada pembangunan nasional secara berkelanjutan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali.